kalimatut thayyibah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas segala karunia nikmat serta kebaikan yang Allah berikan pada kita di dalam hidup ini, khususnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan saja Allah terus memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk bisa menyempurnakan amal, untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti ketika akan mengakhiri hidup ini, di saat kita berada di ambang pintu kehidupan dunia dan menuju akan kehidupan akhirat, sakaratul maut, Allah betul-betul memudahkan kita dalam melepas ruh ini dari jasad di muka bumi, sehingga Allah akan menyambut kita nanti di alam barzahnya dengan sambutan yang baik. Allah sudah mempersiapkan, menyediakan kita tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffif ada ayat kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Tidaklah begitu kata Allah, bahkan akan membercak, membekas di dalam hati-hati mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya bahwa segala perbuatan dosa, kesalahan, kemaksiatan, kedurhakaan yang kita lakukan, baik kecil maupun besar, itu membekas di dalam hati, memberikan bercak di dalam hati. Semakin sering kita melakukan dosa, maka semakin banyak bercak-bercak hitam dosa kita dalam hati kita. Ya. Oleh karena itu, maka kalau hati ini terus gelap, itulah yang akan membuat seseorang itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam keterangan ada 6 hal yang harus kita jauhi, ya, yang harus kita jauhi, yang membuat hati kita ini semakin gelap. Di antaranya adalah irtikabudz dzunub wala yarju at-taubah, seringnya berbuat dosa dan tidak langsung bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membekas dalam hati kita. Yang kedua itu ya'lamul ilma walam ya'malu bih, tahu ilmu tapi tidak mengamalkan, itu juga membuat hati gelap. Orang semakin banyak ilmunya, tentunya itu semakin banyak amalnya. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang semakin banyak ilmunya, sering kita ikut pengajian, menghadiri kajian, ya, tetapi justru semakin sedikit amalnya. Itu akan membuat hati kita menjadi gelap. Ya. Dan yang ketiga itu dalam keterangan termasuk bagian yang dapat menggelapkan hati, al-amalu bighairi ikhlas, beramal tanpa ikhlas. Jadi amal itu penting untuk kita perbanyak, ya, karena bekal kita untuk menghadap Allah adalah amal. Tetapi amal yang kita perbuat itu haruslah ikhlas, betul-betul karena Allah, bukan karena siapapun. Hadir di pengajian itu bukan karena menghindar dari rumah, tetapi memang betul-betul karena Allah. Ya. Karena amaliah yang kita kerjakan itu dengan ikhlas, itu akan membuat hati kita semakin terang. Tetapi sebaliknya, amaliah yang kita perbuat karena yang lainnya bukan karena ikhlas, justru semakin gelap hati ini, akan memberikan bercak. Ya. Serajin apapun kita beribadah, tapi kalau hati kita sudah dibekasi dengan bercak-bercak dosa, maka tentunya kita juga akan merasa berat. Ya. Kita akan merasa susah, kesulitan untuk mentakarubkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya itu di antara salah satu amaliah perbuatan yang dapat menggelapkan hati itu adalah hilangnya rasa syukur kita kepada Allah akan segala nikmat yang sudah Allah berikan pada kita.
Yang perlu kita ketahui bahwa Allah sudah terlanjur banyak memberikan nikmat dalam hidup ini, ya. Bahkan arti daripada agama itu sendiri, ad-din, itu berasal dari kata dainun yang artinya hutang. Allah sudah memberikan hutangan pada kita untuk menikmati menjalani hidup, tinggal bagaimana cara kita mengembalikan. Ya. Allah tidak butuh harta dan jabatan untuk mengembalikan kepadanya, tetapi Allah hanya butuh pengabdian kita, pengabdian yang sempurna, ya. Oleh karena itu maka teruslah kita menjadi orang yang bisa mensyukuri dalam segala hal, dalam setiap waktunya, agar kita betul-betul menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, agar hati kita ketika kita bisa ataupun mampu untuk mensyukuri nikmatnya, maka hati kita menjadi terang, ya. Dan yang terakhir itu termasuk hal yang dapat menggelapkan hati, kita tidak bisa untuk mengambil ibroh pada orang yang meninggal di saat kita mengantarkan jenazah ke alam kubur. Tentunya kita ketika oleh Allah itu ditampakkan, dihadapkan dengan orang yang mati, yang kita mengurusnya, mengkifayahnya, ya, dan juga kita mengantarkan ke alam kuburnya, ya, memakamkannya, itu haruslah kita jadikan sebuah pelajaran, ibrah, bahwa satu saat nanti kita akan juga seperti dia. Jangan sampai kita mengantarkan orang mati itu tidak ada kesan di situ bahwa kita itu akan juga meninggal, ya. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa mengambil ibrah pada orang yang meninggal itu juga akan membuat hatinya semakin gelap, ya. 6 amalan itulah yang harus kita jauhi agar hati kita itu tetap terang, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan kajian subuh kita di pagi hari ini, yaitu kajian kitab Ar-Ruh yang di dalamnya mengungkap segala macam keberadaan orang-orang yang sudah meninggal, ya. Pagi ini sampai pada satu makalah yang kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad waradat wa qad tawatarat al-atharu anhum bi annal mauta ya'rifu ziyaratal hayyilahu wa yastabshiru bihi. Jadi kata di sini bahwa waqad tawataratil athar, dan sudah menjadi kemutawatiran, ya, bagi ulama-ulama terdahulu tentang hadis. Jadi maksudnya hadis ini sudah mutawatir yang disampaikan oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Bi annal mauta mayyita, bi annal mayyita, dengan sesungguhnya orang yang mati itu ya'rifu ziyaratal hayy, dia mengetahui kunjungannya orang yang hidup lahu padanya, wa yastabshiru bihi, dan dia bergembira. Jadi kata di sini bahwa sudah menjadi hadis yang mutawatir bagi ulama-ulama salaf. Artinya hadis ini sudah tidak diragukan lagi akan kesohihannya karena menjadi hadis mutawatir, ya. Yaitu bahwa orang yang mati itu tahu akan ziarahnya, kunjungannya orang yang hidup, wa yastabshiru nabi, dan dia bergembira, ya. Jadi orang yang sudah meninggal di alam kuburnya, orang yang sudah berada di alam barzahnya, orang yang dia sudah dikuburkan, baik yang lama maupun yang baru, dia tahu akan kunjungannya orang yang masih hidup, ya. Dia tahu sebenarnya siapa yang berkunjung itu, oh kawannya, dia tahu. Siapa yang berkunjung itu, oh saudaranya, tetangganya, ataupun kawan kerjanya. Dan dia senang ketika kita itu berkunjung, berziarah ke salah satu kuburan, asalkan niat kita benar, kan, ya. Artinya berziarah yang diperbolehkan oleh Rasulullah itu ziarah-ziarah yang dibenarkan, yaitu kita berkunjung ke sana itu hanyalah untuk mendoakan, ya, mendoakan mereka yang sudah meninggal. Jangan sampai kita berkunjung ke salah satu kuburan justru kita meminta kepada kuburan itu yang disalahkan. Ya, makanya dulu pernah dilarang oleh Rasulullah terutama kepada orang-orang wanita, ya. Kenapa? Karena disalahgunakan, ya. Akhirnya oleh Rasulullah diperbolehkanlah lagi, ya.
Jadi kata di sini bahwa orang yang sudah meninggal, ketika ada orang yang masih hidup dia berkunjung berziarah ya, ke kuburannya, dia tahu dan juga dia senang dengan kedatangan kita itu, mereka itu senang. Apalagi kedatangan kita ke sana itu membawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Bukan roti, bukan kopi, bukan beras, tetapi oleh-olehnya adalah doa. Kita bacakan di situ surat Yasin, mereka senang. Mereka itu seakan-akan dia mendapatkan hadiah dari kita. Oh, kawanku datang, dia memberikan hadiah, alhamdulillah. Kenapa? Karena doa-doa ataupun surat Yasin ataupun bacaan-bacaan apapun yang kita bacakan untuk orang mati, mereka juga merasakan akan hal itu ya. Kok seandainya pada saat itu dia orang mati itu lagi mendapatkan siksa di dalam alam kuburnya, kemudian kita datang ke situ dan kita mendoakannya, maka di situ oleh Allah itu diringankan siksaan kuburnya. Bisa jadi mungkin diberhentikan siksaan kuburnya. Ya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan doa dari kita, bacaan, amalan apapun dari kita. Maka begitu penting bagi kita itu, terutama untuk keluarga yang sudah meninggal itu, untuk sering-sering ya berziarah, pergi ke kuburannya, dan di situ kita mendoakan. Ataupun kita mendoakan dari rumah kan ya. Apakah nyampe Pak kita berdoa dari rumah ke kuburan orang tua ataupun kuburan siapapun? Pasti nyampe ya. Sama dengan dalam kehidupan kita ini. Kita mau kirim barang ya ke saudara yang ada di kampung lewat JNE, lewat JNT kan nyampe kan ya, sekalipun beberapa hari. Begitu juga kita itu ketika berdoa dari rumah ataupun dari masjid untuk orang-orang yang sudah meninggal, nyampe ya, sekalipun mungkin yang lebih utama itu kita pergi ke makamnya itu. Kenapa? Karena kalau kita langsung pergi ke kuburannya itu, selain kita bisa menyampaikan doa-doa ataupun bacaan-bacaan dan lain sebagainya kepada orang yang sudah meninggal, kita juga bisa menjadikan ibroh. Kita juga bisa menjadikan ini pelajaran bahwa satu saat nanti kita juga akan meninggal. Jadi Bapak Ibu, dalam keterangan ini bahwa orang yang sudah meninggal itu dia tahu ya, tahu akan kedatangan kita ke kuburannya, dan bahkan dia yastabsyiru bihi, bahkan dia senang, bergembira akan kedatangan kita. Apalagi kedatangan kita ke sana itu kita membawa hadiah ataupun membawa apa yang kita berikan kepadanya, yaitu tentunya doa, kemudian juga kita mungkin di situ membaca bacaan-bacaan ya, ataupun kita membaca Al-Quran, kita membaca surat Yasin dan sebagainya. Kalau di dalam Al-Quran itu ada satu ayat kata Allah, wa ma yastawil ahya'u walal amwatu innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Jadi kata Allah, wa ma yastawil ahya wal amwat, dan tidaklah sama orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Innallah yusmi'u may yasha, sesungguhnya Allah itu akan memperdengarkan nanti pada orang yang Allah kehendaki, orang-orang yang ada dalam kubur. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan kamu kata Allah kepada Rasulullah itu tidak akan pernah bisa mendengar orang yang berada dalam kubur kecuali orang yang Allah kehendaki. Ya, itu apa artinya? Bahwa memang orang-orang yang ada dalam kubur itu merasakan segala sesuatunya ya, akan pada orang yang masih hidup, yang masih dia berada di dunia. Bahkan seperti apa yang kami sampaikan itu, bahwa keluarga-keluarga kita ataupun orang tua kita yang sudah berada di alam kubur itu tahu tingkahnya saudaranya ataupun keluarganya di dunia. Kalau seandainya ahli warisnya dia bertingkah rebutan harta, dia tahu sebenarnya, dan dia merasakan sangat sedih ya, merasakan sangat kecewa kan ya. Kenapa? Karena harta yang diperebutkan oleh ahli warisnya ya, bagi orang tua yang meninggal ya, itu juga akan mendapatkan ancaman dari Allah SWT pada orang yang meninggal. Dikarenakan apa ya? Dikarenakan harta yang ditinggalkan itu menjadi rebutan, sehingga Allah itu dia menganggapnya bahwa orang yang meninggal tadi itu ya, orang tua yang meninggalkan harta dan juga anak-anak, dan hartanya itu menjadi rebutan bagi anak-anaknya,
itu tidak mengajarkan ataupun tidak memberikan wasiat padanya bahwa satu saat nanti ketika dia sudah meninggal, itu harta itu janganlah sampai menjadi rebutan. Haruslah harta itu dijadikan harta waris sesuai dengan aturan yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Jadi kata Allah bahwa wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha bimusmi'in may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Ya. Jadi kata Allah bahwa tidaklah sama orang yang hidup dan juga orang yang mati. Innallaha yusmi'u may yasha. Sesungguhnya Allah akan memperdengarkan orang yang dia kehendaki. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan pada hakikatnya memang semua orang itu tidak akan bisa mendengar apapun yang menjadi keluhan jeritan orang-orang yang ada di dalam alam kubur kecuali orang yang Allah kehendaki. Siapa orang yang Allah kehendaki? Adalah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tahu ada orang di alam kubur dia menjerit karena disiksa, ada orang yang berada di alam kubur dia justru senang bergembira. Itu Rasulullah tahu. Kenapa? Karena oleh Allah itu sudah dibuka alam gaibnya, ya. Alam gaibnya tentang keberadaan orang-orang yang ada di dalam kubur. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian kata di sini bahwa qala Abu Bakrin Abdullah. Berkatalah Abu Bakar bin Abdullah sebagai pengarang kitab ini bin Muhammad bin Ubaid bin Abi Dunya fi kitabil kubur, di dalam kitab kubur, babu ma'rifatil mauta bi ziyaratil ahya. Di dalam bab mengetahuinya orang-orang yang mati dengan ziarahnya orang-orang yang hidup. Jadi di situ juga sudah disampaikan ya di dalam kitab ini, kitab Ar-Ruh, yang menceritakan tentang keberadaan orang-orang dalam kubur, sehingga disebut juga kitab kubur, yaitu tentang mengetahuinya orang yang mati dengan ziarahnya, kunjungannya orang yang hidup ya. Itu sudah disampaikan seperti yang kami sampaikan di bab sebelumnya ya. Dan kemudian di dalam satu ayat kata Allah, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya engkau, kata Allah, pada hakikatnya la tusmi'ul mauta, itu tidak akan pernah bisa mendengar pada orang yang mati. Wa la tusmi'us summa du'a. Dan begitu juga orang-orang yang oleh Allah itu ditutupkan, ditulikan, itu tidak pernah mendengar. Orang-orang yang mati itu, orang-orang yang mati yang artinya yang oleh Allah di dunia ditutupkan hatinya melihatnya, yang kata Allah dalam surat Al-Baqarah ketika Allah itu mengklaim pada orang-orang kafir, kata Allah bahwasanya Allah itu menutup hati-hati mereka dan juga pendengaran mereka, penglihatan mereka, sehingga orang-orang kafir itu dia tidak akan pernah mampu bisa untuk menerima kebenaran. Dalam Al-Quran Allah mengatakan innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu mau kita peringati apapun, baik peringatan ancaman, dia tidak akan pernah bisa menerima akan hal itu, dia tidak akan mau beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Karena Allah sudah menutup, mengkhotam, Allah sudah menutup, mengunci hatinya, Allah sudah menutup pendengarannya, Allah sudah menutup penglihatannya, sehingga tinggal satu saat nanti kata Allah mereka akan mendapatkan azab yang siksa. Jadi orang-orang kafir itu dia sekalipun didoakan ya, bagi orang yang masih hidup dia tidak akan pernah bisa mendengar, karena oleh Allah sudah dipalingkan akan kebenaran ya. Wa haddatsana Muhammad ibnu Awan, dan diceritakan ya, wa haddatsana, dan bercerita kepada kami Muhammad ibnu Awan, yaitu Muhammad ibnu Awan sana Yahya bin Yaman an Abdullah bin Sam'an an Yazid bin Aslama an Aisyah radhiyallahu an. Itu ada sebuah hadis yang riwayatnya itu berasal dari Muhammad bin Awan, kemudian disampaikan lagi kepada Thani Yahya bin Yaman an Abdullah bin Sam'an an Zaid bin Aslama an Aisyah radhiyallahu an qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indahu illa ista'nasa bihi warada alaihi hatta yakuma. Kata Rasulullah bahwa tidaklah satu orang laki-laki
ketika dia berkunjung berziarah ke kuburannya saudaranya, wa yajlisu indahu, dan dia lalu duduk di sampingnya, illa ista'nasa, kecuali dia mendengar bi dengannya, warada alaihi hatta yakuma, dan dia menjawab salamnya, mendengarkan apa yang dia sampaikan, hatta yakuma, sehingga dia berdiri lagi dan kemudian pergi dari kuburannya. Jadi kata Rasulullah bahwa tidaklah seorang laki-laki yang dia berkunjung berziarah ke kuburannya saudaranya, kemudian duduk di situ, dia menyampaikan salam dan dia mendoakan, maka orang yang dia doakan, orang yang mati yang dikunjungi, kemudian dia doakan, dia mendengar, kemudian dia menjawab salamnya, dan dia juga ketika dia mendoakan dia mendengarkan, hatta yakuma, sampai akhirnya orang yang tadi berziarah itu berdiri dan kembali pulang. Baru orang tadi itu dia kembali dalam keberadaannya. Jadi memang benarnya. Jadi banyak hadis-hadis dari Rasulullah itu bahwa memang orang yang sudah mati itu dia tahu, orang yang sudah meninggal itu dia merasakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Karena pada hakikatnya mereka itu juga mempunyai kehidupan di dalam alam barzahnya. Bahkan nanti di sini itu disampaikan bahwa dari juga sebuah riwayat kan itu mereka itu saling berkunjung antara satu dengan yang lainnya, dan juga mereka itu saling bertemu, mengadakan satu perjumpaan antara satu dengan yang lainnya. Dan ada hari-hari khusus sebenarnya yang mereka buat untuk mungkin melepas rindu, melepas kangen kan yang mereka buat untuk mungkin reuni kan kita kalau di sini bisa reuni dengan kawan-kawan yang sudah lama nggak jumpa, dengan saudara-saudara yang masih jauh kan, kita bisa reuni, kemudian kita cari waktu yang baik. Mereka juga seperti itu kan mereka sebenarnya itu melakukan seperti itu. Mereka reuni, mereka melakukan pertemuan itu di hari-hari tertentu tidak semua hari mereka bisa jadikan untuk berkunjung ataupun mereka untuk jadikan berkumpul-kumpul dengan yang lainnya seperti yang disampaikan di sini. Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian kata di sini bahwa haddatsan Muhammad bin Qadamah al-Juwaihiri, Tana Ma'ani bin Isa al-Qazazi, akhbarana Hashim bin Sa'ad, Zaid bin Aslam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah bersabda, idza marra rajul bi qabri akhihi, ketika lewatlah seorang laki-laki bi qabri akhihi, pada kuburan saudaranya, yang arifu, fasallama alaihi, dan dia mengenalnya, fasallama alaihi, kemudian dia uluk salam kepadanya, warada alaihi salam, maka orang yang meninggal tadi itu dia menjawab salamnya, wa arifahu, wa idza marra bi qabri, apabila dia lewat dalam satu kuburan, la ya'rifu, tapi dia tidak mengenalnya, fasallama alaihi, radda alaihi salam, dia juga menjawab salamnya dan mengembalikan salam. Jadi kata di sini kata Rasulullah bahwa apabila ada seorang dia berkunjung ke salah satu kuburan, kemudian orang itu tahu, orang yang hidup itu tahu akan kuburan seseorang, dia mengenalnya di dunia itu maksudnya kan kemudian dia uluk salam, orang yang di dalam kubur itu juga tahu, oh kawan saya, kemudian dia menjawab salamnya. Tetapi kalau ada orang yang berziarah ke satu kuburan, kemudian dia tidak tahu, tetapi dia uluk salam padanya, dia juga menjawab, tapi dia tidak mengenalnya. Jadi sebenarnya hampir sama dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang dia berkunjung ke kuburan, kemudian dia tahu ini satu kuburan, itu kuburan kawannya dulu kan dia uluk salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslim dan muslimat uminat, inna insyaallah bikum lahikun, keselamatan bagimu wahai ahli diyar, ahli kubur, dari orang muslim dan muslim perempuan dan laki-laki, sesungguhnya kami juga akan menyusulmu. Orang yang mati itu dia tahu sebenarnya, dia tahu kalau dia itu juga mengenal. Jadi kenalnya kita pada orang yang meninggal, mereka juga tahu pada kita, dan juga mereka itu menjawab akan salam kita. Tetapi ketika kita menguluk salam pada orang yang meninggal itu, tapi kita tidak tahu padanya dan dia tidak mengenal pada kita, mereka itu cukup menjawab salam kita, tapi dia tidak mengenal siapa sebenarnya yang salam. Sama dengan ketika kita berjumpa dengan seseorang kan kemudian kita uluk salam, karena memang beruluk salam pada orang lain itu merupakan satu keharusan bagi setiap orang Islam, siapapun dia, baik yang kenal maupun yang tidak. Bahkan
seseorang yang dia diulukkan salam kemudian dia justru orang lain yang menjawabnya, itu tetap dapat pahala ya. Jadi sama dengan kita waktu hidup di dunia. Ada kita mungkin berjumpa bertemu dengan seseorang yang sesama muslim, kemudian kita mengucapkan salam, assalamualaikum, tentunya dia akan menjawab sekalipun dia tidak mengenal siapa ya kira-kira Anda ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau kita beruruk salam pada orang yang sudah kita kenal, mungkin tetangga atau saudara, tentunya dia menjawab dan juga dia kan kenal, oh bapak ya, ketika dia sudah menjawab salamnya waalaikumsalam, mungkin dia langsung menyampaikan, oh bapak ya, dari mana bapak, kemudian mau kemana bapak, tentunya menanyakan kabar ya. Sama dengan ketika kita itu berziarah, berkunjung, ataupun kita pergi ke salah satu kuburan kemudian kita uluk salam padanya ya. Bagi orang yang kita kenal waktu hidup di dunia, dia sebenarnya tahu bahwa kedatangan kita, oh ibu ini ternyata datang pada saya dan uluk salam, dan dia senang ya. Tapi bagi orang yang tidak kenal pada kita dan kita juga tidak kenal padanya, kemudian kita uluk salam, dia cukup menjawab salam kita dan dia tidak kenal ya, seperti yang disampaikan di sini. Kemudian kata di sini bahwa hadatsana Muhammad bin Husain, diceritakan pada kami ya, Muhammad bin Husain hadatsani Yahya menceritakan padaku bin Bustami al-Asghar, yaitu al-Bustami al-Asghar, hadatsani Musmi'in hadatsani rajulun min ali Asimil al-Jahdari, menceritakan padaku dari keluarga Asim al-Jahdari, qala ra'aitu Asiman al-Jahdari, dia berkata bahwa saya melihat Asiman al-Jahdari fi manami, di dalam tidurku, berarti dia bermimpi. Jadi kata di sini bahwa saya pernah bermimpi Asim al-Jahdari fi manami, dalam tidurku, ba'da mautihi bisittin, setelah kematiannya 6 hari. Ada seseorang itu yang dia bermimpi kawannya yang sudah meninggal 6 hari. Namanya yang meninggal itu Asim al-Jahdari ya, dimimpikan oleh kawannya ya. Jadi dia tidur, datang dalam mimpinya Asim al-Jahdari ini ya, setelah kematiannya bisitina 6 hari ya. Fakultu, aku berkata kepadanya, alaisa qadimta, bukankah kamu sudah meninggal ya. Kata tadi orang yang bermimpi mengatakan pada orang yang dimimpikan, yaitu Asim al-Jahdari, bukankah kamu sudah meninggal, kata di sini. Bala, iya. Qultu fa aina anta, kemudian tadi yang terjadi komunikasi antara orang yang bermimpi dengan orang yang dimimpikan. Orang yang bermimpi tadi itu dia bertanya kepadanya, kamu kan sudah meninggal ya, seumpama sapalah si fulan, kamu kan sudah meninggal kan? Iya benar ya. Kemudian yang bermimpi tadi itu dia bertanya, fa aina anta, kamu sekarang di mana tempatnya ya. Qala, dia menjawab, ana wallahi fi raudhatin min riyadil jannah. Kemudian lalu dia, orang yang dimimpikan itu, dia menjawab, demi Allah saya sekarang itu alhamdulillah sudah berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahi fi raudhatin min riyadil jannah, kata di sini, demi Allah saya sudah berada di salah satu taman-taman surganya Allah. Ana wa nafaru min ashabi, saya dan juga sebagian daripada kawan-kawan saya ini, najtami'u kulla lailatin Jumat, saya berkumpul di setiap malam Jumat. Jadi mereka menjawab itu ketika ditanyakan pada orang yang bermimpi, kamu kan sudah meninggal. Iya sudah, saya sudah meninggal. Sekarang kamu di mana sih tempatnya? Apa di Jakarta atau di Amerika? Katanya enggak, saya sekarang tuh sudah berada di taman-taman surganya Allah, kata dia itu. Yang dimimpikan itu namanya Asim al-Jahdari. Dia menjawab, ya mungkin dia adalah orang soleh, orang baik, sehingga oleh Allah tuh langsung ditempatkan di surganya Allah. Jadi dia, orang yang dimimpikan itu, orang yang sudah meninggal itu, dia menjawab ya, komunikasinya itu di dalam mimpi. Ketika orang yang bermimpi itu dia bertanya kepadanya, kamu kan sudah meninggal, iya, kemudian kamu di mana sekarang ditempatkan oleh Allah, kata dia itu Al-Asim al-Jahdari, dia menjawab, wallahi fi raudhatin min riyadil jannah, saya sekarang demi Allah sudah berada di taman-taman surganya Allah. Kemudian dia langsung juga melanjutkan pembicaraannya, ana wa nafaru min ashabi
saya dan juga sebagian daripada kawan-kawan saya ini najtami'u kulla lailatin Jum'atin. Saya berkumpul dengan mereka itu di setiap malam Jumat, wasabihatuha ila Abi Bakrin, dan di pagi harinya saya pergi ke Abu Bakar bin Abdullah al-Mazna, fatalaqqa akhbarukum, saya nanya kabar-kabar kalian ini. Jadi orang tadi yang dimimpikan itu, dia ketika ditanyakan di mana tempatnya, dia menjawab, saya sekarang alhamdulillah oleh Allah sudah ditempatkan di surganya Allah, oleh Allah sudah diberikan kenikmatan, Allah sudah memuliakan saya, mengangkat derajat saya. Dan kemudian dia bercerita, saya setiap malam Jumat itu sebenarnya kumpul di satu tempat, ya. Kita adakan acara bersama, sama apakan ya, acara apalah, tahlilan dan sebagainya. Kemudian setiap pagi harinya, pagi Jumatnya, saya pergi mencari kawan-kawan yang lain. Ketemulah kebetulan Abi Bakar bin Abdullah, pada Abu Bakar bin Abdullah, fatalaqqa akhbarukum, dan saya saling menanyakan kabar kalian. Artinya menanyakan kabar yang masih hidup. Itu gimana ya mungkin perbuatan di sana ya, di dunia ditanyakan ya. Itu apa maksudnya? Bahwa mereka itu juga, itu kehidupannya, sekali lagi kami sampaikan, itu seperti kehidupan kita, sekalipun mereka itu sudah berbeda alam. Makanya itu sangat disayangkan sekali ketika ada orang yang tidak mempercayai kan ya, akan doanya ketika mendoakan pada orang kubur itu tidak nyampe. Itu sangat disayangkan sekali ya, karena hadis-hadisnya itu banyak dan juga sahih ya, yang menguatkan akan hal itu, bahwa seseorang yang berada di alam kubur, di alam barzah, mereka juga merasakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup, akan tingkah lakunya, akan perbuatannya, dan juga akan doa-doa, bacaan-bacaan yang ia bacakan padanya, bahkan salam pun yang disampaikan kepadanya, ataupun kunjungannya, kedatangannya orang yang masih hidup pada orang yang sudah meninggal, baik dia kenal maupun tidak kenal. Orang yang sudah meninggal itu tahu siapa yang berkunjung, dan dia merasakan, dan dia juga merasakan senang pada orang yang berkunjung, kemudian dia bersalam dan mendoakan, sampai pada akhirnya oleh Allah ditampakkan memang akan kebenaran itu. Ada salah satu ulama yang oleh Allah dimimpikan, di dalam tidurnya itu dia dimimpikan oleh Allah, dimimpikan ruhnya itu bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Ingat bahwa ketika kita tidur, di situ yang bermain, di situ yang masih hidup adalah ruh, yang tidur hanyalah jasad. Makanya di saat kita tidur kita merasakan banyak hal kan ya. Di saat kita tidur itu bisa bepergian ke mana saja sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tidur hanya 2 jam mungkin bisa pergi ke Amerika, bisa pergi ke Belanda, bisa pergi ke Jepang, bisa pergi ke Mekah, kemudian bisa pergi ke manapun, ke kampung kita Bu ya. Dan kita merasakan kan ya, itu ruh yang berjalan tuh. Itu ruh yang mengutai itu. Sama ketika orang meninggal itu, sekalipun hanya ruhnya yang oleh Allah dirasakan untuk mendapatkan kenikmatan, tetapi mereka juga merasakan nikmatnya itu. Sehingga tadi itu orang itu pantas ketika Allah memimpikan orang yang tidur itu bermimpi orang yang sudah meninggal, karena di situ di alam mimpinya dia antara ruhnya orang yang masih hidup dengan ruhnya orang yang sudah mati itu dipertemukan oleh Allah ya. Kebetulan di situ dipertemukan dengan kawannya yang bernama Asim Al-Jahdari, dan orang yang masih hidup yang berada di dalam mimpinya, dalam tidurnya itu menanyakan kabarnya. Jadi kita itu tidur itu sebenarnya itu juga bagian daripada kematian. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ketika Allah dalam surat Al-Maidah kan ya, ketika Allah itu menyampaikan akan Allah menyelamatkan Nabi Isa itu, apa Allah membahasakan di situ ya. Kata Allah bahwa ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sesungguhnya aku itu mutawafik. Mutawafik di situ arti tawafa itu berasal dari kata tawafa, yaitu mati wafat. Seakan-akan Allah itu, aku mematikan kamu sebentar, kemudian aku menghidupkan lagi dan aku mengangkatmu kepadaku. Ya, jadi di situ Allah membahasakan, sekalipun para ulama tafsir di situ menafsirkan bahwa Nabi Isa oleh Allah ketika diangkat ke langit, di saat orang-orang Nasrani itu ingin menyalib Isa itu, Nabi Isa oleh Allah diangkat dalam keadaan tertidur.
Jadi Nabi Isa diangkat itu dalam keadaan tertidur sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Maidah yang kata Allah, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku menidurkanmu kata Allah dan mengangkatmu kepadaku. Maka pantas kalau mereka itu menganggap bahwa Isa itu mati kemudian dia dihidupkan lagi, karena memang di dalam Al-Quran Allah membahasakan mutawafika. Sekalipun kita meyakini bahwa Allah tidak mematikan, tetapi Allah hanya menidurkan. Artinya apa? Bahwa Nabi Isa dari dulu sampai saat ini, bahkan nanti sampai hari kiamat ketika Allah menurunkan kembali, Isa itu tetap hidup dan tidak pernah mati, karena memang Nabi Isa itu nanti akan turun kembali. Seperti halnya yang hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, kata Rasulullah, laisa baini wa bainahu nabiyun, tidak ada di antara aku dan di antara dia, yakni Isa, seorang nabi lagi. Artinya Nabi Isa itu akan menjadi pembatas akhir nabi bagi Bani Israel, sehingga di situ oleh Allah diberi jarak akan kevakuman keutusannya para nabi dan rasul selama 600 tahun. Kemudian Allah memunculkan lagi nabi yang terakhir, nabi terakhir bagi semuanya, yaitu Nabiullah Muhammad. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan hadis, kata Rasulullah, laisa baini wa bainahu nabiyun, tidak ada di antara aku dan di antara dia seorang nabi lagi, yaitu Nabi Isa. Fa'rifuhu, maka kalian harus mengenalnya. Di annahu nazilu minas sama, kata Rasulullah, karena dia nanti akan turun dari langit. Kalian harus mengenalnya. Ciri-ciri Nabi Isa. Apa ciri-ciri Nabi Isa itu? Dia badanhu marbu. Jadi Nabi Isa itu, kata Rasulullah, badannya tidak terlalu tinggi, dia sedang-sedang aja, ya. Yang mungkin ukuran sekarang itu 1,70 m. Dan kemudian itu warna kulitnya itu putih kemerahan, bening jernih, ya. Ada orang yang kulitnya putih kan ya, sampai ada kemerahannya. Seperti itu nanti Nabi Isa, wajahnya begitu indahnya, begitu tampannya, ya. Kemudian kata Rasulullah, seakan-akan dari bening jernihnya wajahnya itu seperti ada tetesan air yang jatuh tetapi tidak membasahi pangkuannya. Dan dia itu nanti, kata Rasulullah, dia berpakaian jubah kuning berlapis 2. Tapi bukan Golkar, ingatkan ya, berjubah kuning berlapis 2, bukan Golkar. Nanti ketemu orang pakai kuning, oh ini Nabi Isa berarti kan, bukan ya. Ini ciri-ciri Nabi Isa, ini hadis kan ya. Kemudian kata Rasulullah lagi, apa nanti yang menjadi misi utama Nabi Isa? Pertama, qatal khinzir, dia akan membunuh babi, yang pertama. Yang kedua, qatal salib, dia akan mematahkan salib-salib. Dan dia akan membunuh orang-orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam. Terakhir misinya Nabi Isa itu adalah qatal ad-dajjal, itu membunuh Dajjal. Setelah itu 40 tahun berikutnya, setelah Nabi Isa itu selesai tugasnya, yaitu misi-misinya sudah dilakukan semua, membunuh khinzir, kemudian mematahkan salib, dan juga membunuh orang-orang yang tidak mau masuk Islam pada saat itu kan ya. Kemudian terakhir membunuh Dajjal. Akhirnya 40 tahun berikutnya Nabi Isa meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, baru orang-orang Islam itu datang semuanya untuk mengkifayakan, untuk mensolati, untuk menguburkan. Jadi seperti itu kata Rasulullah. Jadi Nabi Isa itu sebenarnya tidak mati, sekalipun Allah membahasakan di dalam Al-Quran mutawafika. Itu apa artinya? Bahwa memang tidur itu adalah sebagian gambaran kecil daripada kematian. Makanya pantas ketika ada seseorang itu yang dia dimimpikan oleh Allah, seperti di sini yang diceritakan di sini, ada seorang ulama yang dimimpikan mimpi kawannya yang sudah meninggal. Nama kawan yang sudah meninggal itu Asim Al-Jahdari, ya. Dia meninggal bertemu. Berarti di situ Allah mempertemukan antara ruh dengan ruhnya orang yang masih hidup di dalam tidurnya dan ruhnya orang yang sudah meninggal dalam kematiannya, dipertemukan oleh Allah dan saling tanya kabar. Ternyata si ulama tadi itu Al-Asim Al-Jadiri itu dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, artinya mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Keberadaannya dia diletakkan di surganya Allah. Kemudian setiap malam Jumatnya dia mencari kawannya berkunjung, ya. Kemudian di pagi harinya Jumatnya itu dia mencari kawannya lagi dan menanyakan kabarnya. Jadi itulah juga yang menjadi landasan kenapa hari Jumat itu dijadikan sebagai Sayyidul Ayyam. Dan kenapa hari Jumat itu bagi kita kan ya, itu malam Jumat dijadikan kita untuk berdoa, mendoakan orang mati. Karena mereka itu bisa berkunjung, oleh Allah diberi kesempatan untuk saling mencari saudara-saudaranya yang sama-sama meninggal itu di malam
di malam Jumat, ya. Itu sebagai dasarnya. Kemudian kata di sini bahwa qala qultu ajasadukum am arwahukum. Yang bermimpi itu tadi bertanya kepadanya, kalian itu sebenarnya bisa seperti itu kayak orang hidup, ruhnya saja apa dengan jasadnya? Ya. Qala hayhata baliyatil ajasamu, ya. Kemudian dia menjawab, tidak, hanya ruh saja, karena jasad saya itu sudah hancur, ya. Wa inna matatalaqqal arwah, sesungguhnya hanyalah antara ruh dengan ruh itu saling bertemu. Qala qultu fahal ta'lamuna bi ziyaratina iyyakum, apakah kalian tahu akan ziarahnya kunjungan saya kepadamu? Qala na'am na'lamu biha, ya saya tahu, ya. Biya asyiatal jum'ati wa yaumal jum'ati kulluhu yaumas sabti ila tulu'i syamsi. Saya tahu karena saya berkumpul-kumpul dengan mereka itu, antara orang mati dengan orang yang mati yang lainnya, itu yaumal jum'ati kullah, di hari Jumat semuanya. Wa yaumas sabti ila tulu'i syamsi, sampai hari Sabtu munculnya matahari. Jadi ada hari-hari tertentu mereka itu bisa saling berjumpa, yaitu di hari Jumat. Qala qultu fa kaifa dzalika dunal ayyami kullih. Kemudian dia bertanya padanya, bagaimana kalau itu selain daripada hari Jumat, kesemuanya hari? Qala la fadlu yaumil jum'ati wa azimatu, itu karena keagungannya, kemuliaannya hari Jumat, ya. Jadi mereka itu oleh Allah diberi kebebasan. Kalau hari Jumat bebas, kamu mau kemanapun bebas, kata Allah. Orang-orang yang meninggal, kamu mau berkunjung ke sana bebas, kamu mau kembali ke rumahnya bebas. Tetapi yang kembali ke rumahnya itu bukan dengan jasadnya, hanya ruhnya. Jadi pantas kalau orang-orang dahulu, karena hari Jumat, malam Jumat, kan ya, di rumahnya dia sudah menyediakan segala hal, mungkin dia mewangikan kamarnya yang sudah meninggal, karena memang dia berkunjung dari Jumat. Jadi oleh Allah diberi kebebasan orang mati itu hari Jumat sampai hari Sabtu, munculnya matahari itu oleh Allah dibebaskan, mau kemanapun dia bisa pergi. Makanya di malam Jumat itu, karena sebagai Sayyidul Ayyam, yaitu hari yang paling mulia itu, oleh orang-orang yang masih hidup tidak dijadikan sebagai untuk berdoa. Waktu yang paling baik untuk berdoa, terutama mendoakan orang yang sudah meninggal, itu di malam Jumatnya. Makanya kita setiap malam Jumat itu mengadakan tahlilan, mengadakan yasinan. Apa tujuannya? Untuk menyampaikan doa, untuk menyampaikan keberkahan surat Yasin, keberkahan tahlil, dan juga keberkahan bacaan-bacaan thayyibah lainnya, kalimat thayyibah yang lainnya, agar disampaikan ke orang-orang yang sudah meninggal. Kalau kita berdoa di malam Jumat itu mudah tersampaikan kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena mereka oleh Allah diberi kebebasan untuk segalanya di hari Jumat, di malam Jumat, di hari Jumat sampai pada hari Sabtu pagi. Setelah itu baru oleh Allah tidak diberi kebebasan lagi. Kok seandainya dia masih bisa keluar, mungkin dibatasi. Tapi kalau di hari Jumat itu, maka oleh Allah dibebaskan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, seperti itulah, ya, seperti apa yang disampaikan di dalam kitab Ar-Ruh ini, ya. Jadi bahwa pada hakikatnya orang-orang yang sudah meninggal itu juga merasakan seperti halnya kita, orang-orang yang masih hidup. Kenapa? Karena memang kehidupan manusia itu tidak hanya di dunia, tetapi juga ada kehidupan yang lainnya, kehidupan akhirat. Ya, makanya dalam satu ayat Allah itu heran pada orang-orang yang ingkar kepadanya. Kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Kalian kok bisa ingkar pada Allah, kok bisa kafir? Kalian tidak nyadar bahwa kalian itu awalnya mati. Kita sebenarnya berawal dari kematian. Tsumma yuhyikum, kata Allah, kemudian aku hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian aku matikan kalian. Tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un, kemudian aku hidupkan lagi dan aku mengembalikan kalian kepadaku. Jadi kita berawal dari mati, kemudian hidup, setelah itu mati lagi dan hidup lagi, baru itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Itu artinya apa? Bahwa alam yang kita jalani ini tidak hanya di dunia, tetapi juga ada alam yang baru lagi, yaitu akhirat. Kubur itu merupakan satu alam kecilnya akhirat. Sehingga orang-orang yang sudah dalam kematiannya itu juga mereka itu mempunyai kehidupan. Ya, kehidupan mereka itu ya
tidak sama seperti kehidupan kita. Kalau kita mungkin hidupnya dengan jasad kita, tapi kalau mereka hidupnya hanya dengan ruhnya. Sekalipun mereka itu melakukan apapun seperti apa yang kita lakukan, ya, tapi mereka sudah tidak bisa lagi melakukan kemaksiatan, ya. Mereka hanya melakukan hal-hal yang baik seperti berziarah, berkunjung kepada saudara-saudara yang sudah meninggal, ataupun di malam Jumat khususnya hari yang paling mulia itu Allah memberikan kebebasan untuk berkunjung ke rumahnya, sekalipun itu hanya dalam kehidupan ruhnya dia. Itu artinya apa? Bahwa kita harus yakin, ya, mereka itu juga akan merasakan nanti apa yang kita perbuat dalam kehidupan dunia. Bahkan dalam keterangan itu bahwa perbuatan ahli waris yang ada di dunia itu akan dirasakan oleh orang-orang yang ada dalam kubur. Kalau ahli warisnya dia berbuat perbuatan yang tidak baik, maka dia sedih sebenarnya. Dia sedih, ya, dan kecewa. Lu kenapa anak saya kok seperti ini? Tapi kalau orang yang ada di dunia ahli warisnya dia berbuat perbuatan yang baik, maka dia gembira dan senang, ya, apalagi terus mendoakannya. Oleh karena itu maka kita yang masih hidup itu tentunya kan, ya, orang-orang yang sudah meninggal itu haruslah kita jadikan sebagai pelajaran. Dan kita yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah itu kita juga harus banyak ingat dan peduli padanya, dan kita banyak-banyaklah mendoakan, ya, agar mereka itu juga terus mendapatkan kesenangan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sampai di sini saja untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini, yaitu kajian tentang kitab Ar-Ruh yang di dalamnya itu mengungkap segala hal-hal yang ada di dalam alam kubur, kematiannya seorang. Barangkali apa yang kami sampaikan ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi Ustaz sampaikan bahwa di hari-hari tertentu mereka di dalam kubur akan berkumpul dan saling mengunjungi. Nah itu untuk orang yang mendapatkan sisa kubur apakah juga melakukan hal yang sama? Gimana, apakah? Yang mendapatkan siksa kubur apakah melakukan hal yang sama? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ziarah kubur terus kita berbicara, contohnya misalnya ziarah ke orang tua, ya. Terus kita di saat ziarah setelah berdoa kita ngobrol seperti beliau saat masih hidup, ya, mungkin curhat tentang suatu hal kegembiraan atau kesedihan dengan beliau di kubur, itu apakah diperbolehkan? Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu, apakah orang-orang yang di dalam alam kubur itu mendapatkan siksa azab itu sama dengan orang-orang yang dia mendapatkan nikmat? Tentunya tidak sama, ya. Karena orang yang mendapatkan nikmat itu kan sudah tak ada lagi selanjutnya, ya. Dia sudah bebas kan, ya. Tak ada lagi mungkin apa yang harus dia hadapi kan, ya. Tapi kalau orang yang mendapatkan azab, dia kan akan menghadapi hukuman ataupun siksaan, sehingga dia tidak bisa sebebas apa yang mereka yang sudah meninggal mendapatkan nikmat dari Allah, ya, itu, ya. Kemudian itu, apakah seandainya ada seorang yang dia datang ke kuburan mungkin ayahnya, ibunya kan, ya, kemudian dia lalu seakan-akan dia berbicara dengannya kan, ya, itu apakah boleh? Loh, kan hadis sebelumnya Rasulullah itu ketika sahabat disuruh oleh Rasulullah untuk mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy kan, ya, yang meninggal gugur di pertempuran Badar kan, ya, Badar Kubro kan, ya, seperti itu. Akhirnya oleh Rasulullah itu disuruh masukkan semuanya ke satu lubang sumur tua pada satu. Kemudian Rasulullah itu menyampaikan padanya, kamu merasakan enggak apa yang Allah janjikan? Ya. Kamu merasakan enggak apa yang Allah janjikan? Nah, itu artinya tentang azab. Saya merasakan, kata Rasulullah, apa yang Allah janjikan itu kenikmatan. Itu dari hadis itu berarti bahwa memang kita orang yang berjalan kepada kuburan itu kan, ya, orang yang sudah meninggal, kita bisa selanjutnya menyampaikan apapun, asalkan kita itu jangan sampai meminta pada orang yang sudah meninggal. Itu yang dilarang, karena kalau meminta pada orang meninggal siapapun dia itu memang tidak boleh. Kalau hanya mungkin kita mendoakan kemudian kita menyampaikan mungkin, ya,
kita seakan-akan berkomunikasi kan ya, Pak, saya mungkin insya Allah nanti kalau seandainya saya banyak rezeki saya akan bersedekah dan sebagainya ya, dan saya akan terus membacakan doa untuk Bapak ya. Ya boleh-boleh saja kan ya, seperti itu. Karena dia pasti mendengar apa yang kita sampaikan. Jadi kalau dicontohkan dari hadis sebelumnya yang kami bacakan bahwa berawal dari Rasulullah itu ketika menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan orang-orang yang mati, memasukkan ke dalam sebuah lubang, dan Rasulullah di situ menyampaikan satu kalimat, kata Rasulullah, ya fulan, ya fulan, ya fulan bin fulan, wahai si fulan, si fulan, si fulan, kamu merasakan enggak apa yang Allah janjikan kepada kalian, yaitu tentang azab. Dan dia mendengar sampai Sayyidina Umar, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah orang itu sudah jadi bangkai, sudah mati? Kata Sayyidina Umar, dia kan sudah mati, tentunya tidak mendengar. Kata Rasulullah SAW, dia itu sebenarnya mendengar, cuman kamu saja tidak mendengar. Allah membuka alam gaib saya untuk bisa mendengar keluhan orang-orang yang meninggal ya, seperti itu ya. Ya dari hadis itu bisa kan ya. Ya tapi jangan sampai terlalu berlebihan kan ya. Masa sampai minta-minta itu tidak boleh, itu syirik namanya kan ya, seperti itu. Pak Ustadz. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, tambahan sedikit tentang tadi siksa kubur bagi yang menjalaninya. Iya, ya. Yang bisa menyelamatkan salah satu orang yang terkena siksa kubur adalah doa anak-anak yang soleh. Benar. Selain daripada amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Nah ketika anaknya masih hidup selalu mendoakan orang tuanya, apakah dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa yang itu bisa diampuni semua, sehingga dia bisa bergabung dengan orang-orang yang menikmati kubur tadi, Pak Ustaz. Anak yang masih hidup yang selalu mendoakan orang tuanya. Ya misalnya orang tuanya mungkin banyak salah, dia doakan terus sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi selagi masih dalam satu akidah kan ya, satu akidah, maka tetap doa itu akan dirasakan pada orang yang sudah sekalipun mungkin yang meninggal itu dia ahli durhaka kan ya, kemudian ahli maksiat yang seharusnya mendapatkan ancaman dari Allah kan ya, tapi karena doa-doanya anak-anaknya yang soleh kan ya, kemudian dia sampaikan dan juga amalnya disampaikan untuknya orang meninggal, itu dia akan mendapatkan keringanan siksa kubur ya, seperti itu. Tapi kalau sudah lain akidah itu sudah tidak bisa. Seandainya orang tuanya Islam tapi anaknya kafir, murtad kan ya, ataupun sebaliknya orang tuanya kafir, anaknya muslim, dia terus mendoakan sampai dia beramal kan ya untuk orang tuanya, itu sudah tidak bisa karena sudah lain akidah. Tapi kalau masih dalam akidah, sedurhaka apapun orang tua masih akan tetap merasakan nikmatnya doa dari anaknya, anak yang soleh ya. Makanya Abu Thalib pamannya Rasulullah kan ya, itu Abu Thalib itu kan juga oleh ulama itu ada khilafiyah ulama kan ya, dia itu mendapatkan ampunan dari Allah itu karena juga doa-doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun secara zahir Abu Thalib itu dia sampai kematiannya itu tidak membawa iman ya, seperti itu, tapi tetap mendapatkan ampunan dari Allah karena berkat doa-doanya Rasulullah ya, seperti itu Pak ya. Jadi anak yang soleh itu tetap bisa selagi masih dalam satu akidah, artinya ya sama-sama Islam, sekalipun bapaknya orang tuanya durhaka ya. Apalagi kan ya hadis dari Rasulullah itu SAW. Jadi Rasulullah itu pernah berdoa kepada Allah itu untuk umatnya 4 hal. Di antaranya itu agar Allah memasukkan semua umatnya ke dalam surganya Allah, itu diterima. Jadi 4 hal itu ada satu yang ditolak oleh Allah. Pertama doanya itu agar Allah memasukkan semua umatnya ke dalam surga, diterima. Yang kedua itu agar Allah itu melindungi umatnya itu untuk tidak terjadi murtad secara massal, itu diterima. Makanya sampai saat ini kita belum menemukan ada orang murtad itu secara massal, tak menemukan ya kan ya. Yang ada hanya 1-2. Tapi kalau bagi orang luar untuk masuk Islam secara massal itu banyak, dan itu diterima oleh Allah. Kemudian doanya lagi agar Allah itu di dalam doanya itu agar Allah menyelamatkan dari siksa alam kuburnya, itu diterima. Dan yang terakhir itu ditolak oleh Allah. Apa itu? Agar Allah
menjadikan umat Rasulullah itu tetap bersatu, tidak ada terpecah-pecah, itu ditolak. Makanya sampai saat ini perpecahan itu adalah merupakan satu sunnatullah kan ya. Pasti akan kita menemukan perbedaan, perpecahan di dalam umat Islam ya. Sampai sekarang pasti akan, bahkan nanti sampai hari kiamat ya. Jadi salah satu yang menjadi kebanggaan kita sebenarnya, harapan besar kita itu bahwa semua umat Rasulullah itu akan terjamin masuk surga sekalipun melalui proses. Sampai di situ ulama itu berpendapat, bagaimana seandainya ada orang yang ahli durhaka, apakah tetap masuk surga? Kapan Allah untuk membalas, untuk menghapus dosa-dosanya? Itu di saat hidup di dunia sampai ke alam barzahnya. Makanya orang-orang yang dia mati diawali dengan sakit itu adalah orang yang baik menurut sebagian keterangan. Kenapa? Karena sakit yang ia derita sebelum meninggal itu sebagai penebus daripada dosa-dosa yang ia perbuat. Makanya orang bersyukur itu ketika dia sakit bertahun-tahun kemudian dia meninggal, itu sebenarnya cara Allah untuk menghapus dosa. Kalau kita perhatikan memang kan ya, kami mertua kami dulu kan ya, itu sebelum meninggal setahun sakit lumpuh ya, tidak bisa apa-apa ya. Kemudian setelah meninggal kan ya, kami perhatikan itu wajahnya begitu menyenangkan, berseri, artinya kematiannya tersenyum. Itu kan satu tanda kan ya, bahwa orang itu mati dalam keadaan baik ya, seperti itu, atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu juga satu cara Allah menghapus dosa-dosa. Jadi doa-doanya anak yang soleh kepada orang tua, sekalipun orang tua yang durhaka, itu tetap akan dirasakan oleh orang meninggal. Seandainya dia mendapatkan siksa di alam kuburnya, maka dengan doa-doanya anak, dia akan diringankan siksa kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Mungkin itu saja untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini, bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan saja oleh Allah kita diberi kekuatan terus untuk menyelesaikan kitab Ar-Ruh ini, karena kedepannya ini bab-babnya juga makin seru-seru babnya kan ya, tentang keberadaan untuk mengetahui kita di alam barzah. Mungkin saja Pak ya dari kami. Sekian dulu. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.